Masihkah kamu membandingkan dirimu dengan orang lain? Bagaimana? Sakit bukan? Aku akan mengutip dari Halo Sehat, kenapa kita suka membandingkan diri dengan orang lain. Seringkali, kita cenderung membandingkan diri dengan orang lain, baik itu secara sengaja maupun tidak. Hal ini terutama terkait dengan prestasi atau achievement yang telah orang lain capai dalam hidup. Namun, jika kebiasaan ini berlangsung terus-menerus, hal itu bisa menyebabkan perasaan iri hati terhadap pencapaian orang lain, dan akhirnya mengalihkan fokus dari tujuan pribadi. Padahal, tujuan pribadi kita jauh lebih besar. Menurut American Psychological Association, dalam istilah psikologi, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain disebut dengan social comparison. Social comparison bisa dilakukan dengan orang yang pencapaiannya di atas kita, setara, atau bahkan di bawah kita. Alasan seseorang membandingkan diri dengan orang lain didasari pada keinginan menjadi pribadi yang lebih baik. Karena terjadi secara naluriah, alasan ini bisa saja berubah dengan sendirinya, hingga membuat seseorang kesulitan membangun kepercayaan diri dan akhirnya menimbulkan rasa iri. Kita menelusuri status teman dan kenalan kita di Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Dan tanpa sadar, merasa tertekan karena hidup kita tidak begitu sempurna atau berhasil. Kita membaca tentang pendiri startup berusia 25 tahun yang telah menghasilkan beberapa juta dolar dan berpikir betapa tidak adilnya kita masih bekerja keras dalam pekerjaan kita yang membosankan, terlepas dari pendidikan dan pengalaman kita yang baik. Lalu, kita bertanya pada diri sendiri, mengapa aku? Dan dengan rezeki nombok setiap orang lain, kita bertanya, mengapa bukan aku? Pernahkah kita berpikir bahwa bunga dapat memberi kita pelajaran tentang bagaimana menjalani hidup kita? Prinsip Jepang Aobaitori, panduan konseptual untuk kehidupan yang memuaskan berdasarkan 4 pohon yang mekar di musim semi di Jepang: cherry, plum, peach, dan apricot. Bahkan, kata Aobaitori ditulis sebagai kombinasi dari simbol kanji Jepang untuk keempat pohon tersebut: merah merona dan putih. Meskipun semua pohon ini hidup berdampingan satu sama lain, masing-masing memiliki urutan, cara, dan waktu tertentu saat mekar. Aobaitori mengajari kita untuk tidak membandingkan satu hal dengan hal lainnya. Semua pohon ini menghasilkan bunga-bunga yang indah, lalu menjadi buah yang berair dan segar. Aobaitori berusaha memfokuskan kepada keunikannya masing-masing. Buah persik dengan rasa yang manis jelas berbeda dari rasa asam buah prem. Keduanya sama-sama nikmat untuk dimakan, dan membandingkan antara keduanya untuk menentukan mana yang lebih baik, itu akan membuang-buang waktu. Memperluas konsep ini di kehidupan kita, jelas bahwa kehidupan setiap orang berbeda dan masing-masing memiliki jalur unik untuk dilalui. Nilai-nilai kita, pola pikir kita, pengalaman kita, pilihan kita, perspektif, kesuksesan kita, dan kegagalan kita menciptakan jalan yang berbeda untuk setiap individu. Saudara kandung, bahkan saudara kembar, yang memiliki keturunan genetik yang sama dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sama, tumbuh menjadi individu yang sangat berbeda. Lalu, jika tidak ada dua individu yang sama, mengapa kita akhirnya membandingkan diri kita dengan orang lain? Aobaitori adalah tentang menikmati kehidupan yang memuaskan dengan melakukan apa yang tepat untuk kita, pada waktu dengan cara yang tepat untuk kita. Cobalah berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Mari untuk tidak terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita hanya melihat sebagian kecil dari kehidupan mereka. Terkadang, kita hanya melihat sisi terbaik dan paling glamor dari kehidupan seseorang. Sementara, tidak tahu tentang perjuangan
dan kesulitan yang mereka alami dalam mencapai kesuksesan. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda, dan tidak semua orang memiliki keberuntungan yang sama dalam hidup. Oleh karena itu, jangan mudah tergoda untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, dan memaksakan sekitar yang mungkin tidak realistis bagi diri kita. Perlu diingat bahwa tidak semua yang terlihat di permukaan adalah kenyataan yang sebenarnya. Banyak orang yang menggugah foto dan cerita di media sosial yang terlihat sempurna dan bahagia, namun kenyataannya mungkin berbeda. Mungkin mereka juga memiliki kesulitan dan masalah yang sama seperti kita, namun tidak selalu menunjukkannya di depan umum. Oleh karena itu, jangan terlalu terpengaruh oleh gambaran yang terlihat di media sosial dan selalu berpikir kritis sebelum membuat kesimpulan. Salah satu cara terbaik untuk berhenti membanding-bandingkan dengan orang lain adalah dengan menerima diri sendiri. Alih-alih mencoba bersaing dengan orang lain, berusahalah fokus dengan kemampuan yang kita miliki. Kita juga bisa menulis daftar hal baik yang sudah kita peroleh selama ini, dan menggunakannya sebagai pengingat saat kita berada di titik terendah. Saat kita mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain, itu tidak akan pernah ada habisnya. Setelah kita berhasil melampaui orang yang kita gunakan untuk perbandingan, kita akan mencari orang lain lagi, dan seterusnya. Setiap orang memiliki potensi yang unik dan berbeda-beda. Dalam mengembangkan diri, cobalah untuk mengeksplorasi minat dan bakat yang ada pada diri kita. Fokuslah pada pengembangan diri sendiri, dan hindari membandingkan diri dengan orang lain. Jika terlanjur terjebak dalam perbandingan yang merugikan kesehatan mental, berhentilah sejenak dan ingatkan diri tentang keunggulan dan juga prestasi yang sudah kita raih. Tetaplah yakin bahwa kita memiliki potensi dan kemampuan yang berharga dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Steve Jobs. Steve Jobs, pendiri Apple, dalam kutipannya tersebut mengajak kita untuk mempercayai dan mengikuti kata hati dan intuisi kita dalam menjalani hidup. Menurutnya, kata hati dan intuisi yang ada dalam diri kita sudah tahu apa yang kita inginkan dan kemana arah tujuan hidup kita seharusnya. Dalam kehidupan yang seringkali dipenuhi dengan tekanan dan pengaruh dari luar, Steve Jobs berpesan agar kita memiliki keberanian untuk memilih jalan hidup yang sesuai dengan kata hati dan intuisi kita, tanpa terpengaruh oleh opini atau ekspektasi orang lain. Dalam pikirannya, hal ini akan membawa kita pada hidup yang lebih memuaskan dan bermakna. Kutipan tersebut menggambarkan pentingnya mendengarkan diri sendiri dalam mengambil keputusan dan menjalani hidup, sehingga kita dapat mengejar tujuan hidup yang sejalan dengan passion dan nilai-nilai yang kita anut. Semoga setelah menonton ini, kalian dapat insight baru untuk menjalani hidup yang lebih baik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Peace and salam manis.